Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadiato dari kelompok yang mana beranggotakan atas nama Irfan Sidik, kemudian Siti, kemudian Rauza. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Yang mana materi kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Baik, pada kesempatan kali ini kebetulan kita dibantu oleh Kak Siti, yang mana Kak Siti sudah mempersiapkan media yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, di sini tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya tentang pembelajaran kita hari ini, yang mana sudah disebutkan tadi tentang tadi kita, yaitu tentang mengidentifikasi unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan yang dibaca. Baik, langsung saja sedikit saya jelaskan. Di sini berupa struktur dan unsur teks berita. Di dalam sebuah berita itu banyak unsur-unsur yang harus kita pahami selaku seorang pembaca ataupun pengamat. Sedangkan bentuk berita banyak disajikan dalam bentuk media berbagai macam model media. Di antaranya media cetak, sebagaimana mestinya yang sudah teman-teman lihat di depan kita. Nah, ini adalah contoh berita yang sudah disiapkan oleh teman kita ataupun dari Kak Siti, yang mana di sini sudah merangkum dua contoh berita. Dan di sini sudah diberikan penjelasan masing-masing tentang struktur teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Ada dua. Berarti di sini ada struktur teks berita, kemudian ada unsur teks berita. Oke. Di struktur teks berita di sini terdapat 3 poin. Yang mana poin pertama ya orientasi berita. Baik, sekiranya saya jelaskan orientasi berita. Struktur berita terdapat 3 poin. Yang pertama orientasi berita, kemudian peristiwa, dan yang terakhir sumber berita. Oke, di sini ada juga penjelasannya. Yang pertama orientasi berita. Sebelumnya Presiden Filipina dan lain sebagainya, di sini dijelaskan oleh bagaimana kasus-kasus yang sedang terjadi di dalam berita yang ada di dalam koran ini. Begitu juga dengan penjelasan yang lainnya. Oke, dapat dipahami? Nah, yang selanjutnya di sini ada unsur teks berita. Berbeda dengan struktur teks berita, unsur teks berita ini memiliki 6 unsur. Di antaranya what, yang mana artinya itu apa, who, itu artinya siapa, kemudian where, artinya di mana, why itu kapan, kemudian why, mengapa, kemudian how, bagaimana. Nah, di sini tadi sudah ada penjelasannya masing-masing. Di sini dijelaskan what itu apa. Seperti ini target ataupun apa nih? Maaf. Di sini dijelaskan what itu apa. Dijelaskan di sini target akselerasi pelaksanaan vaksinasi 1 juta per hari. Berarti ini adalah suatu upaya dari pemerintah yang mana sudah dijelaskan di dalam koran ini. Kemudian siapa? Berarti di sini menjelaskan Menteri Koordinator apa nih? Arilangga Hartarto maksudnya. Nah, sudah juga dijelaskan di dalam media berita ini. Baik, untuk penjelasan yang lainnya mungkin teman-teman dapat menyimak sendiri, dapat melihat sendiri bagaimana yang sudah dijelaskan di dalam bentuk media ini. Baik,
kita akan mempelajari materi-materinya. Untuk materi ini silakan kita dalami lebih lanjut lagi dan kita masuk ke tahap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh Bang Dudi. Unsur dalam pembuatan berita. 1. Unsur aktual, yaitu yang mengandung unsur terkini, baru dan terhangat mengenai berita yang sedang terjadi. Nah, dari contoh yang kita maksud ini unsur aktual yaitu misalnya kayak terlihat di kabar Aceh, dia memberikan berita yang memang baru-baru saja terjadi atau maksudnya terjadi 1 jam kemudian, baru dia mempostingnya di 1 jam kemudian lagi. Nah, yang kedua, faktual. Unsur faktual yaitu berita yang hendak disajikan yaitu fakta atau hoax yang didapatkan dari sebuah kejadian nyata. Nah, contohnya ialah seperti berita pemerkosaan yang ada di Sydney contohnya. Itu memang benar-benar sudah terjadi. Makanya mereka memberanikan mempostingnya di sosial media. Yang ketiga, unsur penting, yaitu terdapat 2 hal dalam berita yang bisa dinilai penting. Yaitu pertama, tokoh yang terlibat dari kedua materi berita yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya seperti yang telah banyak sekarang terjadi berita pencabulan kepada anak. Jadi kita tuh sangat penting untuk mengetahuinya agar kita bisa menjaga anak-anak kita. Yang keempat, unsur menarik. Dalam teks berita ini ada kalanya menimbulkan rasa ingin tahu atau keterkaitan bagi pembacanya. Hal ini sangat penting baik ketika kita hendak membuat tulisan atau teks berita. Ciri-ciri teks berita yaitu menarik, terkini atau aktual, faktual, diterima oleh masyarakat, jelas, kalimat ringkas atau sederhana, dan segera disampaikan. Nah, sekarang Rosa akan memberikan contoh teks berita yang sebenarnya. Contoh teks berita. Contoh teks berita situasi Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bangga dengan para insan transportasi yang telah berhasil melakukan pengelolaan pergerakan masyarakat saat musim Lebaran beberapa waktu lalu. Keberhasilan tersebut tercermin dari pergerakan masyarakat dan pengiriman logistik yang bisa dikontrol dengan baik. Kemarin pas Lebaran keren banget. Kita bisa lakukan pengelolaan pergerakan manusia dengan baik dan logistik tetap berjalan bagus, kata Budi Senin tanggal 7 bulan 6 2021. Keberhasilan tersebut, kata Budi, tidak terlepas dari upaya kolaborasi dan sinergi yang baik dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Budi mengatakan sudah 15 bulan sejak COVID-19 menjadi pandemi, masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Ada ancaman kesehatan yang membayangi dan berdampak ke semua sektor, utamanya perekonomian. Kalau kita lihat COVID-19 ini sudah 15 bulan dan ini membuat kita tidak bisa leluasa bergerak, ucapnya. Maka pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada pengendalian penyebaran virus dengan melakukan berbagai pembatasan. Sisi lain, pergerakan manusia tetap diatur sedemikian rupa agar perekonomian tetap bisa berjalan meski terbatas. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.